Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 11, selamat berjumpa kembali dengan saya Haikal Mubarok untuk pembelajaran PAI. Baik, kita memasuki bab yang pertama. Untuk itu, Pak Haikal hari ini akan menjelaskan tentang materi bab pertama, yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja atau semangat kerja. Untuk itu, bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat di video kita kali ini. Baiklah, di bab 1 sudah kalian ketahui bahwa kita mempelajari tentang materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelumnya di sini diterangkan bahwa nanti di akhir bahwa yang harus kalian dapatkan dari pembelajaran ini adalah kalian menjadi seseorang yang mampu bersaing. Artinya orang yang tidak bermalas-malasan dalam bekerja, dalam belajar, dan memiliki semangat yang tinggi. Nah, ini bisa kalian lihat tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian bisa menganalisis tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan semangat kerja. Nah, halaman 6, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kita menuju kepada terjemah dari ayat ini ya, bahwa artinya adalah dan kami turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Injil, Taurat, Zabur itu sudah betul-betul kitab yang benar, tapi diterangkan bahwa oleh Al-Quran bahwa kitab tersebut betul-betul benar ya. Maka gini, ayat selanjutnya adalah maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Artinya putuskanlah itu adalah jika ada permasalahan di antara orang-orang ya, maka kamu Muhammad harus memberikan keputusan yang baik menurut Al-Quran ya. Dan larangannya ini, janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jangan hanya karena kamu menuruti keinginan orang-orang, misalnya orang-orang bukan hanya kafir saja ya, tapi muslim juga termasuk. Jadi orang yang mengharapkan keputusan Nabi Muhammad itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Al-Quran. Maka Nabi Muhammad nggak usah mempedulikan keinginan orang-orang atau umat itu jika hal itu bertentangan dengan Al-Quran, gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya ayatnya juga menerangkan bahwa untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jika Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Artinya tidak menjadi umat nabi lain, artinya pokoknya nabi ini mungkin Muhammad tok misalnya gitu, seperti itu. Tetapi Allah menghendaki untuk menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu.
Nah, mungkin ini juga satu umat saja artinya juga satu suku saja misalnya, atau satu jenis manusia saja, misalnya wong Jawa tok satu ras, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perintahnya adalah maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ya, berlomba-lomba berbuat kebajikan itu artinya adalah bersaing, berkompetisi dalam kebaikan. Seperti yang ada pada judul bab 1. Kemudian hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi kalau kita mati ya kembalinya kepada Allah. Nah, setelah kita mati baru kita tahu bahwa dulu di dunia itu ternyata misalnya saya berbuat salah, itu dipertontonkan oleh Allah. Untuk yang selanjutnya adalah menelaah tentang bacaan tajwid yang ada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Baik, ini tidak bisa kita lewati karena ini adalah pokok dari pembelajaran kita. Untuk yang pertama, coba kita perhatikan pada lafadz wa anzalna ilaika. Wa anzalna ilaika, kita perhatikan di sini bahwa di sini ada beberapa bacaan. Yang pertama tentunya adalah nun mati ketemu za, yaitu ikhfa. Yang kedua ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, yaitu mad jaiz munfasil. Nah, kalau ini ditelusuri semuanya ya, ini keseluruhan ditelaah lebih jauh, maka kalian akan menemukan banyak sekali bacaan tajwid. Kalian lihat ada idgham bila gunnah ya, ada izhar hakiki, ada mad wajib mutasil, kemudian ada mad tabi'i. Ini tidak spesifik membahas tentang hukum tajwid yang apa ya, tapi ini lebih ke apa ya, diambil beberapa saja. Baik, kita lanjutkan. Di sini wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepadamu alkitaba, kitab, al-haqqi ya, al-haqqi itu dengan kebenaran. Kitab itu maksudnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu juga nama lainnya Alkitab. Kalau miliknya orang Nasrani itu juga disebut Alkitab juga sama. Cuma penamaan Alkitab ini juga untuk Al-Qur'an. Kemudian musaddiqol lima baina yadaihi, musaddiqon pembenar ya. Sodik, jujur, benar. Lima kepada sesuatu. Baina itu di antara. Yadaihi, dua tangannya. Artinya kalau baina yadaihi itu maksudnya di antara kita gitu loh. Artinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, kita kembali ke pembahasan tentang makna asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kalian tahu belum arti dari asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu maksudnya adalah asbab itu sebab-sebab, nuzul itu artinya turun ya. Jadi maksudnya adalah sebab turunnya ayat ini itu ada kasus apa sih sebenarnya. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa surat tersebut turun terhadap suatu peristiwa, yaitu ahli kitab. Ahli kitab itu istilah untuk orang Nasrani ya, Nasrani atau Yahudi. Pokoknya agama Nasrani atau agama Yahudi yang meminta keputusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Jadi Nabi ki kon ngarang dewi kon, pokoknya piye menurutmu gimana Muhammad? Ini bagus atau tidak? Kalau kamu nggak bisa jawab, ya wes kita lihat di kitab kita masing-masing. Aku lihat di
Taurat, aku lihat di Injil ya bagi Nasrani, kamu lihat di Quran, ada nggak jawabannya? Nah, saat itu juga Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk kepada Nabi terhadap pertanyaan orang-orang ahli kitab tersebut. Gitu ya. Coba kalian lihat di sini yang nomor 7, nanti yang 1 sampai 6 kalian baca ya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu, sehingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Next, di sini ada hadis juga ya. Hadis itu adalah ucapan atau perilaku Rasulullah ya, atau ketetapan yang eh, yang disandarkan kepada Rasulullah. Ini kalau ini ucapan ya, karena ada kalimat, ada kata bersabda. Nah, bersabda itu berarti ini ucapannya Rasulullah, bukan perilaku. Ya, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal soleh. Jadi kalau kamu meyakini bahwa apa yang kamu lakukan itu baik, maka ya wis ndang dilakoni. Itu maksudnya seperti itu. Karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Maksudnya gini, kalau ada sesuatu yang baik, maka segera dilakukan sebelum terjadi perubahan eh, pikiranmu atau keimananmu. Nauzubillah ya. Jangan sampai keimanan kita berubah. Karena bisa jadi iman kita goyah sebelum kita melaksanakan hal-hal yang baik. Itu yang dimaksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya adalah di dalam ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu kita ditekankan untuk yang pertama, bahwa kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang menjadi pembenar ya dalam hal memutuskan suatu perkara. Jadi kita hanya harus mengambil dari Al-Quran, kemudian hadis, Quran, hadis, ijma, kias. Itu nanti ya kalau kita bingung untuk suatu perkara maka kita ambil dari 4 hal itu ya. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Kalau baik itu kita jangan mau kalah ya sama tetangga kita, sama teman kita. Tapi kalau buruk, jangan sampai kita melakukannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran akan terungkap ketika kita sudah berada di alam kubur. Artinya bukan berarti ketika kita di dunia Allah tidak mengungkap kebenaran. Allah pasti mengungkapnya di dunia. Tapi di alam kubur kita akan menjadi semakin jelas bahwa Allah itu adalah paling benar. Dan apa yang diperintahkan melalui nabinya itu pasti benar. Yang keempat, kita mempelajari tentang Al-Quran, ya, ayat Al-Quran, bagaimana cara membacanya, dan ilmu tajwid apa yang ada di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran tadi. Baiklah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan terkait dengan penjelasan saya, silahkan kalian bisa japri atau bisa kita diskusi di Google Classroom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.